Oke, since banyak yang... Halo Bim, gue Fatan. Sebelum gue respon video lo lebih lanjut, gue ngasih tahu dengan jujur kalau gue adalah kader PDI Perjuangan yang ketua umumnya habis lo serang secara personal. Sebelumnya, gue mau sampein kalau gue kemarin dan beberapa waktu yang lalu sangat mengapresiasi seorang Bima dan sering gue jadikan bahan diskusi dengan teman-teman yang lain karena memang Bima itu terbukti bisa meningkatkan animo netizen dan anak muda untuk lebih peduli, ya, untuk juga bisa berani melakukan kritik terhadap pembangunan di daerah. Tapi Bim, gue baru kecewa sama lu. Sorry to say, gue kecewa. Karena apa? Ternyata ada konten lo yang lama di video, di akun yang lama, dan sekarang mungkin baru viral, dan gue juga akhirnya baru tahu, Bim. Sorry juga nih, gue jadinya baru tahu video itu. Ternyata lo menyerang secara personal orang-orang yang mau suka nggak suka, mau lo akui tidak akui, harusnya diakui. Dua orang ini pernah memberikan jasa terbaiknya untuk memimpin negara ini. Pertama, Bima bilang bapak bangsa kita, Bung Karno, yang hari ini karena jasa-jasanya, karena gerakan politiknya bisa memerdekakan negara Indonesia, Bim. Negara kita hari ini. Akhirnya anak muda seperti lu dan gua, Bim, hari ini udah bisa berdiri di atas negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia. Dan lu juga bisa keluar negeri untuk kuliah, lu punya paspor sebagai warga negara yang diakui di dunia. Tapi lu bilang bahwa beliau telah mampus. Kedua, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Suka nggak suka, Bim, beliau juga punya prestasi-prestasi selama beliau memimpin Indonesia, Bim. Dan beliau sudah berumur. Sungguh tidak pantas kata-kata yang lu sematkan kepada beliau di berbagai konten lu itu. Bim, jujur, kesel boleh, kritik boleh, malah harus dilakukan kalau ada kesalahan di Republik ini. Tapi Bim, menyerang secara personal dengan kata-kata yang kurang pantas, itu tidak baik untuk diperlihatkan ke publik. Bagaimana nanti publik kita terlalu menyerap berbagai konten yang berisi ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Ini kita nggak bisa biarkan terus, Bim. Makanya gue harus ngomong. Gue kalau boleh saran, lo rubah semua konten-konten lo lebih bijak lagi, Bim, dalam mengkritik dan lain sebagainya. Karena jujur, konten-konten seperti itu kalau terus dikonsumsi publik itu tidak baik ke depannya, Bim. Salah. Perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tanggepin. Kabur. Assalamualaikum Bim. Hari ini gue mau kritik lo lagi. Lo udah bebas mengkritik orang. Iya, semua orang adalah bebas. Tapi gue rasa lo harus belajar lagi bagaimana etika mengkritik seseorang, begitu. Jangan sampai mengarah pada ranah personal. Boleh kita mengkritik kebijakan apapun, ucapan apapun gitu kan, kita kritik bebas, termasuk gue. Dan gue mau teken di sini bahwasanya lo itu tidak berasal dari aktivis jalanan. Lo bukan dari orang yang seneng demo, orang yang tahu rasanya panas-panasan, tahu bagaimana jerih payah tangisan gitu masyarakat Indonesia, termasuk tangisan-tangisan yang lo sebut orang-orang tadi dengan sebutan janda. Kenapa gue bilang? Karena janda ini bersifat umum konteksnya. Orang yang sudah tidak bersuami, di kita disebut janda. Nah, gue rasa lu jangan pakai diksi janda deh. Gitu loh, hati-hati dalam menggunakan diksi. Dan gue mau katakan bahwasanya hari ini lu pengecut. Lu men-stitch video, tapi video lu sendiri nggak lu bolehin untuk di-stitch. Dengan tidak diberikan option stitch dalam video lu tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mau gue jelaskan bahwasanya lu mengkritik Bu Mega, artinya ada diksi negatif tentang Bu Mega. Begitu. Dan gue mau tekankan bahwasanya diksi yang lo gunakan janda ini dengan konotasi negatif, itu salah bro. Di Kesultanan Aceh, ini kita bicara sejarah, dulu para janda atau istri-istri, mantan-mantan istri yang sudah tidak bersuami, ini mereka mengangkat senjata bersama Laksamana Hayati waktu itu untuk melawan kolonialisme Belanda. Nah, mereka ini pejuang nih para janda. Nah, sekarang lo diksikan janda untuk mengkritik seseorang gitu, dan ini bersifat publik. Lo pikir... Sebelum kalian memberikan statement terhadap video gua ini, kalian tolong menonton beberapa video Bima, apalagi video dia terakhir tentang klarifikasi tentang etika, adab, dan sopan santun.
Yang sangat disayangkan daripada Bima ini adalah mengkritik secara individual atau menyerang secara personal, di mana menggunakan bahasa-bahasa atau panggilan, sebutan terhadap seseorang yang umurnya lebih tua di atas dia tanpa mengedepankan adab. Apalagi yang dia panggil ini merupakan Bapak Proklamator Indonesia yang bisa membuat Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka, disitulah Bima baru lahir dan Bima baru bisa berbicara seenak semau dia. Oh iya, satu lagi gue lihat di video lu Bima. Bahwa lu mengatakan anak-anak muda di Indonesia pintar-pintar, keren-keren, tapi ngapain jago di kandang, nggak berani ke luar negeri. Sekarang yang gue mau tantang lu satu hal di sini. Lu merasa Indonesia tidak orang beragama, tetapi tetap korup. Orang banyak yang beradab dan beretika, tetapi tidak jujur. Ya sudah gini aja deh Bim, gue mau tantang lu satu hal. Lu kan udah maju gitu kan, udah sukses di negeri orang, pintar lagi, viral lagi ya kan. Sekarang udah deh boyong aja deh orang tua lu sama keluarga lu tinggal di luar negeri. Ngapain orang tua lu sukses? Ngapain orang tua lu tinggalin di Indonesia, di negara yang beragama tapi tidak beretika, tak masih korup, tidak memperhatikan infrastruktur. Kalau lu merasa bahwa Indonesia tidak layak untuk lu, secara tidak langsung opini lu mengatakan bahwa Indonesia bagi lu tidak layak untuk lu. Ya udah, gue tantang lu deh Bima, bawa orang tua lu untuk tinggal luar negeri. Buktikan itu. Karena kalau selama orang tua lu masih tinggal di Indonesia dan lu itu masih bisa berbicara bahasa Indonesia, lu lahir di Indonesia, stop untuk lu menghujat Indonesia. Sebaik apapun, seburuk apapun, ini tanah tempat lu dilahirkan. Tanah pertama kali lu berpijak itu adalah di Indonesia. Jadi stop untuk lu mengucilkan dan menghujat Indonesia. Silahkan lu beri kritikan kepada pemerintah, silahkan lu beri kritikan untuk membangun, tetapi ingat, adab etika tetap dikedepankan. Lu lihat salah satu sosok yang sangat membumi atau sangat viral di Indonesia, para netizen Indonesia sangat mengenal dia, Najwa Shihab. Dia mengupas tuntas setiap kasus, dia mengkuliti sampai kepada akar, tapi tidak pernah dia menyerang secara personal menggunakan bahasa-bahasa yang mengesampingkan etika. Ingat itu sekali lagi, gue tantang lu, kalau lu udah sukses di negara orang, bawa orang tua lu. Karena kan Indonesia tidak layak menurut versi daripada Bima. Pintar tapi tidak beradab dan tidak beretika. Baru-baru ini pasti kalian lihat ya video daripada si Bima yang sangat viral mengkritik pemerintahan Lampung dan kemudian menuai pujian dari netizen se-Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan pada saat aku melihat dia mengkritik Ibu Megawati, atau bukan mengkritik ya, memberikan statement terhadap penolakan yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk sepak bola Piala Dunia diselenggarakan di Indonesia. Kemudian dia menyebut Ibu Megawati dengan panggilan janda. Ya ampun, lu kok gak sopan amat bocil. Yang berikut lagi di sebuah postingan dia tentang orang-orang Indonesia yang sering berobat ke luar negeri. Dia memanggil Presiden Republik Indonesia dengan sebutan si Joko. Bim, mungkin gaya berbicara lu seperti ini. Cuman adab etika itu di Indonesia masih sangat dijunjung tinggi dan masih sangat diperhatikan menjadi prioritas nomor 1 di Indonesia. Lu mau sekolah dimanapun, lu mau sepintar apapun, tapi kalau adab etika lu nggak ada, bullshit. Oke, mungkin ada yang bilang ya, sebelum akun pertama gua diblokir atau di-banned, ada yang bilang bahwa itu gaya bicaranya dia, itu gayanya dia, gue suka gayanya dia. Hey, yang nonton di TikTok ini semua kalangan, ada kalangan dewasa, remaja, dan bahkan anak di bawah umur. Mau jadi apa kaum milenial jika mereka melihat lu dan kemudian mereka mengidolakan lu? Oke, dari segi kepintaran, perjuangan lu untuk kuliah di luar negeri gue anggap sangat luar biasa dan gue respect terhadap itu. Tetapi pendapat pribadi gue tentang etika lu dan attitude lu, tolong dirubah. Gue tidak bermaksud untuk menumpang tenar atau apapun dengan kepopuleritasan lu, karena gue gak perlu menjelaskan siapapun, tapi kalau orang men-searching gue, orang pasti tahu itu siapa gue. Dan maksudnya, lu tolong deh, tidak usah memberikan contoh-contoh buat kaum milenial yang senegatif itu. Setidaknya lu bisa menjadi contoh, menjadi anak muda yang pintar, berwawasan luas, yang bisa mengkritik pemerintah tanpa harus melupakan adab. Silakan berkomentar yang positif ya para netizen. Sadar nggak lu juga ngata-ngatain Bima mau numpang panggung? Ya emang gue pengen ngatain dia. Gue pengen kritik dia sekaligus ngatain dia. Nggak munafik gue, emang gue pengen ngatain dia. Mau numpang cari panggungnya, emang gue juga pengen cari panggung, gue pengen bikin panggung. Untuk apa ada TikToker pula bikin panggung juga? Emang timingnya aja lagi pas gue punya bahan nih untuk panggung gue. Kenapa gue nggak tentu orang? Itu orang tuh random people yang kebetulan aja terkenal, viral gara-gara kritikan dia soal kampung halamannya yang dieluk-elukan orang gitu loh. Masalahnya dengan keviralan dia malah salah ambil jalan, malah jadi terobos sana kemari. Semua orang-orang dikatain nama dia gitu. Masalahnya yang orang-orang yang dia katain tuh sebagian adalah tokoh-tokoh penting. Kayak lu siapa anjir gitu. Privilege lu tuh buat ngatain tuh apa gitu loh. Orang-orang tuh bakal bertanya sama dia gitu loh.
lu udah kasih apa ke negara ini gitu loh. Kontribusi lu buat negara ini apa, sampai lu bisa dapat privilege untuk ngata-ngatain orang. Yang dikatain itu malah tokoh-tokoh penting. Ada yang bilang janda lah, ada yang dibilang mampus. Kalau misalkan dia ngatain random people gitu ya, gue ngambil pusing lah. Gitu ya udah biarin aja. Ini masalahnya dikatain orang-orang penting gitu loh. Ini orang siapa? Gue bertanya gitu loh. Mana beraninya ngatain di negara seberang gitu lo, kalau ngatain sini Indonesia, lo balik ke sini lo ke Jakarta ngomong lo. Kalau tuh orang punya kontol ke depan Megawati ngomongnya, jangan di Australia, apa ngecut namanya. Gak bakal berani dia bakal tetap bertahan di Australia dengan segala pembelaannya, dengan segala pembenarannya, dengan segala validasinya. Gitu. Jadi kalau sekali lagi lu mau ngomongin gue ngatain Bima, emang iya, gue pengen ngatain dia. Kalau bisa gue ke Australia, gue katain langsung depan mukanya, depan congornya anjing.